mengenai pengertian model prosedur dalam pengembangan kurikulum. Sementara yang saya tahu bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh tim pengembang. Nah kan kita sering melakukan ini nih Bu El di sekolahan. Kemudian tim pengembang ini kegiatannya dilakukan supaya kurikulum yang dihasilkan ini menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional Bu El. Nah yang saya tahu baru sedikit itu saja baru Bu El. Nah, jadi sebenarnya pengembangan kurikulum ini arahnya kemana, Bu? Oh ya Bos, nih pengembangan kurikulum itu diarahkan kalau saat sekarang ini ya, itu untuk mencapai tujuan pendidikan itu diharapkan karena adanya berbagai pengaruh baik yang datang dari dalam maupun datang dari luar yang positif dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik karena semakin lama masa depan anak-anak itu semakin diharapkan lebih baik lagi. Ya. Berarti dengan perkembangan zaman, kemudian dengan perkembangan keilmuan saat sekarang, pengembangan kurikulum itu juga merupakan sebuah kemestian gitu ya? Iya, ya harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi kalau menurut saya ya Bu Sni, pengembangan kurikulum tersebut memakai atau memerlukan pola atau beberapa acuan. Nah, atau model ya yang kita sebut dengan model. Nah, itu ada beberapa macam. Di antaranya yaitu Z administratif model. Nah, dari beberapa model tersebut nanti itu prosedur punya masing-masing ya, mempunyai prosedur masing-masing. Nah, mungkin di buku sumber Bu Sni ada ditemukan enggak? Iya, saya pernah baca Bu Em. Jadi ini kalau tidak salah ya Bu Em, nanti kalau saya salah tolong betulkan. Jadi administratif model ini merupakan model yang gagasan pengembangannya ini datang dari administrator pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi administrator ini menggunakan administrasi untuk mengembangkan modelnya ini. Nah, iya kayak gitu Bu F. Iya, seperti itu Bu. Oh, gitu. Jadi seperti kata Bu F tadi, masing-masing model itu memiliki prosedurnya atau bahasa kita langkah-langkahnya gitu ya Bu F. Nah, kira-kira apa saja langkah-langkahnya untuk model yang pertama ini Bu F? Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya administrator pendidikan dapat membentuk komisi penggerak. Nah, yang kedua, komisi penggerak tersebut bertugas merumuskan rencana umum, mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman, dan menyiapkan suatu pernyataan, filosofi atau tujuan-tujuan untuk seluruh wilayah sekolah. Kemudian prosedur yang ketiga, membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional, mencakup ke seluruh komponen kurikulum dengan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat, komisi pengarah memeriksa hasil kerja dan komisi kerja menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak perlu. Nah, itu diantara prosedur model yang nomor 1 tadi Bu. Ya, administratif tadi ya. Jadi ada 4 gitu ya Bu. Yang pertama administrator membentuk komisi, kemudian komisi ini merumuskan rencana umum, kemudian yang ketiga membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum, dan yang terakhir memeriksa hasil kerja. Nah, ini berarti kalau bahasa ininya evaluasi gitu kan. Kita di akhir prosedurnya adalah mengevaluasi. Nah, itu dari yang pertama. Oke. Kalau yang kedua, saya juga pernah baca Bu F. Yang kedua itu the grassroots model. Nah, ini bahasanya bahasa Inggris semua ini Bu F. Semua ya. Nah, dalam model yang kedua ini, The Growth model ini, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas, tetapi datang dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Oh, gitu. Kan ada dari atas ke bawah, ada dari bawah ke atas. Nah, kalau yang nomor 2 ini datangnya dari guru-guru. Baru ke atas. Berarti ini bertolak belakang dengan yang pertama tadi. Iya, kalau tadi dari administratif tadi kan, dari atas dari atas ke bawah, yang sekarang dari guru-guru
dari grassroots itu kan akar rumput. Iya, Dari iya. kita yang langsung turun ke lapangan, dari ini inisiatifnya baru diapakan ke atas seperti itu. Oke, nah langkah-langkahnya apakah sama dengan yang tadi, Bu? Oh, tentu berbeda Bu Husni. Iya, iya, Nah, iya. kalau langkah-langkah dalam model Z Great Road Model ini, yang pertama yaitu inisiatif pengembangan dari bawah itu para Ya, pelajar ya, oke. siswa misalnya. Ya, Kemudian tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain atau orang tua tambah peserta didik ya, atau masyarakat luas secara lepan termasuk tokoh masyarakat di sekeliling sekolah. Iya. Kemudian yang ketiga, pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan. Nah, yang keempat, untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya, diadakan lokakarya untuk mencari input yang diperlukan. Nah, lokakarya atau diundanglah seluruh unsur yang terkait, pelajar, siswa, guru, orang tua, komite, dan masyarakat sekitar. Nah, di situ akan diputuskan apakah bisa ini dilaksanakan Iya, iya. sesuai dengan situasi dan kondisi dan faktor pendukung yang ada di sekolah tersebut. Ya, ya, emang terlihat sekali gitu ya, Bu apanya prosedurnya. Kalau yang pertama tadi dari atas administratornya sampai kepada kita guru. Nah, kalau yang ini dari kitanya gitu, dari kita yang lain bisa dari pelajar Nah, kan, iya, memberikan masukan. Oh gitu ya. Jadi sudah agak mulai terang ini Bu. Jadi ada baru 2 model gitu. Nah, kira-kira model apa lagi ya Bu? Yang ketiga itu Nah. model Beckham is model. Oh, Nah, itu gitu. ada pula Iya. langkah-langkahnya itu Bu Husni. Iya, iya. Ini nama orang nih ya Bu ya. Iya, iya. B outcomes model. Oke. Ya Bu, ya. Jadi gimana prosedurnya Bu? Prosedurnya itu ada 5. Lihat dulu. Ya. Oke. Ada 5 ya. Dari buku sumber yang dibaca itu ada 5. Iya, betul. Yang pertama itu menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Oh, itu ya. Berarti memang jelas di mana. Cakupnya mana, gitu, wilayahnya mana. Ya. Kemudian yang kedua menetapkan personalia, yaitu orang siapa-siapa yang turut serta Terlibat di dalam pengembangan. Siapa nih orang-orang yang siapa? siapa? Nah, kemudian yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Nah, memilih isi dan pengalaman belajar serta kegiatan evaluasi dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum tersebut. Iya. Itu baru yang ketiga. Nah, yang keempatnya di sini dikatakan implementasi kurikulum. Nah, setelah mereka merumuskan, kemudian mereka mengimplementasikannya. Nah, kegiatan untuk menerapkan kurikulum yang sudah mereka tetapkan tadi ya. Nah, jadi diimplementasikan. Berarti memang secara umum mereka konsep terlebih dahulu, mereka tentukan siapa orangnya, mereka rumuskan dan mereka terapkan. Dan diterapkan dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah itu dievaluasi lagi. Iya. Jadi memang sudah 3 yang kita bahas, sepertinya memang seperti itu alurnya gitu ya Bu ya. Seperti itu pengembangan kurikulum. Oke, ada 5 prosedur untuk di outcomes model gitu ya Bu. Iya. Nah, saya pernah dengar lagi mengenai tabas imported model gitu. Iya, itu ada juga Bu Husni. Oh gitu. Lebih kurang 8 ada itu model-model pengembangan kurikulum tersebut ya yang saya tahu ya. Kita kalau Bu Husni lebih dari saya nanti kita bisa sharing. Nah, dalam tabel imported model ini biasanya pengembangan kurikulum itu didahului oleh konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Nah, sedangkan melaksanakan langkah-langkah tersebut dahulu mencari data di lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori dan atas dasar hasil percobaan dan teori itulah nanti dilihat kenyataannya bagaimana baru ditetapkan bisa dalam pelaksanaan. Jadi kayak ada survei awal gitu Bu. Oh iya, berarti ini beda lagi, sudah 4 yang kita bahas, ini ada tambahan. Jadi mereka melakukan penelitian awal terlebih dahulu gitu ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, kemudian
Model yang kelima. Yang kelima. Model yang kelima The Demonstration Model. Pernah iya. Bu dengar, ada baca di buku saya dengarnya demonstrasi, Bu. Demonstrasi. Ya, demonstrasi itu memang ada. Iya. Cuma ini khusus ke model-model pengembangan gitu. kurikulum Iya. Demonstration Model. Nah, model ini diprakarsai oleh sekelompok guru gitu. atau oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan tim ahli bermaksud untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Nah, model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah. Karena komponen kurikulum ini mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Iya. Jadi tidak hanya mahasiswa aja yang demonstrasi ya. Di kurikulum juga ada demonstrasi. Itu idenya datang dari guru-guru, makanya demonstrasi namanya kan. Tapi demonstrasi itu tidak harus kita berpikiran negatif. Iya. Model pengembangan kurikulum positif jadinya kan. Iya. Nah, langkah-langkah demonstrasi model ini antara lain staf pengajar pada suatu sekolah menemukan suatu ide pengembangan. Nah, ternyata hasilnya dinilai baik dan dapat diterapkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dinilai ide tersebut baik, maka hasilnya disebarkan kepada sekolah di sekitar dengan catatan telah memperoleh persetujuan dari pusat pengembang kurikulum pada daerah tersebut. Nah, mungkin kalau skopnya daerah tersebut itu kepala dinas mungkin kepala dinas kabupaten kota gitu. Nah, kalau seperti artinya guru itu mendemonstrasikan terlebih dahulu sekolahnya, kemudian ternyata sudah diuji itu adalah suatu hal yang baik, kemudian baru mereka mengajak sekolah-sekolah yang lain juga ikut mendemonstrasikan. Iya gitu. Iya Bu Ibu. Oke. Nah, kemudian saya juga pernah dengar mengenai apa Bu, si Roger gitu Bu, Roger interpersonal. Roger interpersonal relation model. Ya. Karena bahasanya ini Bu, ini bahasa luar semua. Iya. Jadi lidah saya patah-patah nih ngomong. Saya ingatnya Roger ini artis Indonesia Bu. Roger yang masuk Islam tuh dia. Iya. Jadi ini apalagi nih Bu, Roger model, si Roger interpersonal nih Bu. Nah, model ini itu mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tapi karena ada beberapa hambatan, tentu ia membutuhkan orang lain untuk membantu, memperlancar dan mempercepat perubahan tersebut. Guru serta pendidik lainnya bukan pemberi informasi, apalagi penentu perkembangan, hanya pendorong saja dan pelancar dari perkembangan anak didiknya. Nah, itu seperti itu. Jadi memang dasarnya dari anak-anak ini sendiri, Bu ya, dari dalam diri mereka sendiri. Kalau prosedurnya kira-kira bagaimana Bu? Prosedurnya dapat pula kita lihat pengembangan kurikulum model Roger ini. Yang pertama yaitu penilaian target dari sistem pendidikan. Target dulu ya, dinilai dulu apa targetnya. Kemudian yang kedua, persiapan guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Itu lebih ketat artinya ya, baik gitu. Kemudian yang ketiga, pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau satu unit pelajaran saja dulu. Yang keempat, partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok ini. Nah, dapat dikoordinasikan dengan komite dan masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekitar sekolah Bu ini. Kemudian yang ketujuh Bu Usni, ada lagi saya baca itu ada modelnya The Systematic Action Research Model. Nah, ada Bu Usni mendengar? The Systematic Action Research Model ya. Riset riset penelitian. Bu F. Nah, ini gimana lagi nih Bu F? Kalau yang ini diasumsikan bahwa perkembangan kurikulum itu merupakan perubahan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Gitu. Asumsi perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Iya. Hampir sama dengan yang nomor 6 tadi, kan banyak melibatkan guru, tokoh masyarakat. Nah, hampir sama tapi tidak ada perbedaannya ya.
seperti itu. Kalau untuk prosedurnya bagaimana Ibu? Oh, prosedur yang model ini yang di sini nih. Yang pertama itu mengadakan kajian secara seksama Ya. tentang masalah-masalah kurikulum berupa pengumpulan yang bersifat menyeluruh dan klasifikasikan faktor-faktor apa atau kekuatan atau kondisi yang mendukung di sekolah tersebut Gitu. atau apa yang mempengaruhi. Mungkin kalau sekolah kita ada dengan analisis award ya, ada kekuatan, ada kelemahan. Kemudian yang kedua, implementasi dari keputusan yang diambil dalam tindakan pertama akan segera diikuti oleh kegiatan pengumpulan data dan fakta-fakta yang sudah dapat tadi posting. Gitu. Ya. Dikaji, kemudian diimplementasikan. Ya, Bu, ya. Jadi data-data dan fakta yang sudah dikumpulkan. Iya. Seperti itu. Itu 7. Dia ada berapa ini, Bu? Kalau saya baca 8. Ada 8. Saya dapat. Entah kalau ini berapa? Iya. Dari yang buku sumber yang saya baca ada 8. Iya. Nah, yang terakhir itu Bu Usni, Emerging Technical Model. Iya. Nah, ini merupakan suatu model perkembangan kurikulum yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek, serta nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis. Nah, kan seperti kita lihat saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah canggih, jadi anak-anak kita itu tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan teknologi. Iya. Apalagi sekarang sistem pembelajaran dengan berbasis 4.0, malah ini sudah ada pembelajaran 5.0 sudah ada. Iya, 5.0. Iya, 5.0 sudah ada itu. Iya. Nah, mungkin di daerah kita memang belum, cuman sudah harus kita mengikuti, tidak bisa ketinggalan. Iya. Tambah lagi dengan suasana pandemi sekarang ya, Bu. Iya. Karena memang secara tidak langsung kondisi ini mengharuskan kita menguasai teknologi itu lebih ya. Karena beberapa waktu lalu kan kita belajarnya online. Nah, ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, berarti proses pembelajaran kita akan terganggu. Iya, tidak bisa berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Gitu ya. Jadi siap-siap saja nanti kita ya Bu ada pengembangan kurikulum terbaru terkait dengan teknologi ini karena pandemi ini menuntut kita menggunakan teknologi untuk mengurangi terjadinya pertemuan-pertemuan, kemudian kerumunan-kerumunan. Jadi kita memanfaatkan teknologi sehingga pembelajaran yang ada itu tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Ya, ini juga kemarin kan ada dari edaran gubernur. Kan walaupun kita tidak dalam keadaan pandemi lagi, yang belajar online itu tetap akan ada, besok tidak akan hilang. Iya. Tetap akan ada, cuman mungkin beberapa mata pelajaran itu sistemnya nanti akan diatur, akan permanen. Itu sudah disampaikan oleh gubernur. Jadi kita sebagai orang tua, guru, siswa itu sendiri harus siap menerima. Jadi belajar online itu akan menjadi permanen, tapi teknisnya akan diatur lebih lanjut. Nah, itu sudah disampaikan oleh gubernur kita dulu 2020. Mau tidak mau berarti kita harus hadapi ini gitu ya Bu ya. Harus kita hadapi tantangan ini. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita sebagai pendidik khususnya dan orang tua juga gitu ya Bu ya. Jadi tidak bisa kalau kita jadi orang tua tidak bisa kita membiarkan anak kita begitu saja dengan teknologi yang ada. Apalagi membiarkan mereka tidak mengikuti perkembangan itu. Nah, kalau sebagai guru adalah hal yang wajib untuk kita ikuti perkembangan itu. Gitu. Ternyata mungkin ini masih banyak lagi kayaknya nih Bu model-model ini. Tapi mungkin yang kita temui baru ini ya. 8 yang kita bahas dulu. Nanti kalau ada lagi kita temui buku sumber kita diskusikan lagi. Oke Bu. Kemudian ada lagi kita mendengar implementasinya. Nah, tadi kan ada model. Ada modelnya. Di dalam model itu ada prosedur. Nah, setelah kita laksanakan prosedurnya, tentu kita implementasikan. Kita laksanakan. Nah, jadi artinya kalau kita implementasikan berarti kita cobakan gitu ya Bu ya. Kita cobakan ide tersebut, kemudian kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Nanti kita siapkan dulu dokumennya. Kemudian setelah terbentuk dokumennya kita aktualisasikan dalam pembelajaran sehari-hari.
kira-kira untuk pengimplementasi ini Bu, ada faktor yang mempengaruhinya ini enggak Bu? Tentu ada lah Bu. Ada Bu ya. Nah, jadi dalam implementasi pengembangan kurikulum tersebut ada faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Nah, mungkin bisa saya sampaikan di sini ya Bu, beberapa saja yang saya tahu ya. Yang pertama itu karakteristik kurikulum. Nah, yang mencakup ruang lingkup, ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan. Nah, yang kedua, strategi implementasi. Bagaimana strateginya akan digunakan aplikasi itu? Diskusikan profesi, seminar atau penataran lokakarya dan lain sebagainya kan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum gitu yang ya. meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum tersebut dalam pembelajaran. Pengguna berarti ya kita guru tentu kan akan kita praktekkan dengan anak-anak kita. Iya. Oke. Nah Bu tadi kan kita udah membahas mengenai model pengembangan. Di dalam model itu ada prosedur. Nah, kira-kira untuk implementasi ini ada langkah-langkah juga kah? Atau mungkin proses-proses yang dilalui dalam implementasi kurikulum ini Bu? Ada Bu Sni. Yang pernah saya baca itu dalam pengimplementasian pengembangan kurikulum tersebut itu melalui 4 lebih kurang langkah. Pertama itu perencanaan proses pembelajaran. Yang kedua itu proses pelaksanaan. Yang ketiga penilaian. Yang keempat itu pengawasan. Jadi ada 4 prosedur yang harus kita lalui dalam pengimplementasian pengembangan kurikulum tersebut. Nah, yang pertama itu dalam perencanaan proses pembelajaran. Nah, meliputi silabus dan FPP. Memuat identitas. Nah, itu KD, SKKD, indikator pencapaian. Nah, sesuai dengan sekarang kita 13 ya, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, penilaian sampai ke sumber belajar. Jadi itu untuk dokumen-dokumen kita itu baru perencanaan gitu ya? Perencanaan proses pembelajaran. Nah, kan lagi kemarin sudah juga ada edaran dari Bapak Menteri EPP 1 lembar. Nah, ini termasuk ke perencanaan ini. Iya. Seperti itu perencanaannya. Nah, kemudian dengan adanya dokumen itu kita laksanakan. Jadi udah masuk ke dalam tahap tahap kedua itu pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, persyaratan dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu ada rombongan belajar, ada siswanya, ada beban kerja minimal guru, kemudian buku tes pelajaran, pengelolaan kelas. Nah, itu diperlukan juga bagi seorang guru dalam melaksanakan atau implementasikan pengembangan kurikulum tadi di langkah yang kedua ini. Berarti actionnya actionnya. Nah, yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran tadi itu dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai lahan penyusunan rapor kemajuan hasil belajar dan memperbaiki prosesnya. Nah, tentu setelah guru melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran tentu nanti akan dinilai. Nah, kalau hasilnya baik tentu bisa dipertahankan atau misalnya kurang memuaskan perlu ditingkatkan lagi. Nah, atau untuk penilaian ini gunanya untuk proses perbaikan dari pelaksanaan kurikulum atau pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh kelas. Jadi langkah implementasi pengembangan kurikulum yang keempat Bu Sni itu pengawasan proses pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada pemantauan namanya. Nah, dalam proses pemantauan pembelajaran ini meliputi tahap perencanaan proses pembelajaran tadi, proses pelaksanaan pembelajaran tadi, dan juga dilakukan proses penilaian hasil yang dilakukan pada langkah 1, 2, dan 3 tadi. Nah, kemudian yang kedua itu supervisi. Nah, supervisi pembelajaran ini dilakukan pada tahapan-tahapan itu sama seperti yang tadi, perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar. Nah, supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara tentu diberikan contoh atau diskusi atau pelatihan atau konsultasi dengan berbagai
stakeholder yang ada di sekolah. Nah, itu melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kalau perlu mungkin bisa mendatangkan narasumber dari luar kalau seandainya tidak bisa terpenuhi oleh kepala sekolah dan pengawas. Tapi biasanya kepala sekolah dan pengawas itu bisa jadi langsung narasumber di sekolah dalam melakukan tahapan seperti ini. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk proses pengawasan ini, Bu, adalah pengawasan dari awal perencanaan tadi sampai proses pelaksanaan gitu ya. Ya. Jadi di sana include pemantauan dan supervisi ya, Bu ya. Gitu. Ya. Dari awal kita sudah dipantau, kemudian di supervisi, dan supervisi itu kan bukan artinya menilai. Tapi memberikan kalau mana yang kurang, diberi masukan. Kan kalau di sekolah kan biasanya kalau supervisi kalau kepsek supervisi, padahal supervisi itu bukan menyalahkan, malah kan akan melihat di mana hasilnya. Kalau ada yang sudah bagus itu dipertahankan, kalau yang ada kurang itu akan diberikan masukan. Jadi persepsi itu untuk menilai bisa salah gitu, Bu ya. Itu salah, itu itu tidak benar itu, Bu. Sudah agak Bu, berubah sedikit gitu. Nah, jadi biasanya kan kalau udah bilang jodoh supervisi, guru tuh pada banyak bikin alasan, perangkat tinggal Bu, ini tinggal Bu. Nah, jangan lagi seperti itu, karena impact itu sudah tidak betul sebenarnya. Jadi supervisi bukan menilai, tapi hanya memberikan masukan kalau ada yang kurang. Kalau yang sudah bagus, dipertahankan. Nah, itu juga akan diberitahu nanti, tidak hanya menyampaikan kekurangannya saja, tapi yang bagus juga perlu dipertahankan. Nah, itu langkah yang keempat dari implementasi pengembangan kurikulum yang Bu ini. Yang terakhir itu ada yang kelima, itu evaluasi. Nah, evaluasi ini yaitu proses pembelajaran untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Mencakup juga yang tahap tadi, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Nah, evaluasi proses pembelajaran ini diselenggarakan dengan cara yang pertama itu membandingkan proses yang dilaksanakan guru standar proses, kemudian mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru tersebut. Nah, ini langkah yang kelima, evaluasi. Setelah direncanakan, dilaksanakan, dinilai hasilnya, kemudian dapatlah evaluasinya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Apakah lebih baik? Apakah menurun dari sebelumnya? Gitu ya, Bu. Iya. Jadi itu 5 langkah implementasi pengembangan kurikulum yang kita baca dari buku sumber. Gitu. Iya. Terima kasih, Bu, sudah memberikan waktu untuk saya mengenai tugas ini. Sudah terang sepertinya untuk bahasan ini, model, prosedur, dan implementasi pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk kita, dan untuk teman-teman yang lainnya juga. Sama-sama, Bu Usni. Jadi mungkin untuk yang akan datang, kalau memang materi kita yang diskusi ini belum cukup, mungkin bisa kita sambung di lain waktu dengan menambah buku sumber atau buku bacaan lagi. Atau kalau terbentur kita bisa menghubungi Pak Swendri ya, Bu ya. Bisa tanya langsung, atau mungkin kawan-kawan